Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan materi mengenai pembelajaran kooperatif. Anggota kami terdiri dari Nama saya Ari Widodo. saya Etim Prihatina. Saya Prio Satrio Jati. Dan nama saya Siti Maulada Willah. Selamat menyaksikan. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi. Cooperative learning berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang artinya bersedia untuk membantu. Sedangkan menurut KBBI, kooperatif berarti bekerja sama atau saling membantu. Jadi, pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Maksudnya, kegiatan belajar di kelas dilakukan dalam kelompok atau tim. Hal ini untuk memudahkan peserta didik memahami pelajaran yang akan dipelajari tersebut. Karakteristik pertama yaitu pembelajaran dalam bentuk tim. Ada ketentuannya, yaitu anggota harus giat belajar, anggota heterogen, kelompok harus kompak dan bertanggung jawab, serta yang terakhir adanya kesadaran untuk memberi serta menerima. Di dalam karakteristik yang kedua ini ada 5 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta kesadaran bekerja sama. Fungsi yang pertama ada fungsi perencanaan. Adanya fungsi ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Adanya fungsi ini agar ada aturan main yang pasti, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta komunikasi yang harmonis. Yang ketiga, itu ada fungsi pelaksanaan. Fungsi ini mengacu pada pembelajaran yang membuat siswa aktif, inovatif, kreatif, serta efektif. Yang keempat, ada fungsi pengendalian. Fungsi ini menunjang keberhasilan proses belajar dan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada kesadaran untuk bekerja sama. Nah, ada cara memelihara kesadaran kerjasama tersebut. Yang pertama, adanya pembagian tugas. Yang kedua, adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, harus adanya jadwal penyelesaian tugas atau deadline. Dan yang terakhir, terampil dalam bekerja sama. Selanjutnya, kami akan membahas prinsip model pelajaran kooperatif. Pada bagian ini akan ada 5 prinsip yang akan kita bahas. Disimak ya. Yang pertama, ada prinsip ketergantungan positif. Dalam model pembelajaran kooperatif, keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada usaha, aktivitas, serta kontribusi setiap anggota kelompok. Karena itu, semua anggota kelompok harus menyadari adanya saling ketergantungan satu sama lain dalam meraih keberhasilan belajar yang kemudian melahirkan kerjasama. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab perseorangan. Untuk memperoleh keberhasilan pembelajaran di dalam model pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan bagian tugasnya, yang nanti guru akan memberikan penilaian secara individual ataupun kelompok yang sesuai dengan kinerja yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, ada prinsip interaksi tatap muka. Di dalam model pembelajaran kooperatif memerlukan interaksi tatap muka di dalam proses pembelajarannya. Interaksi tatap muka ini akan memberikan pengalaman berada di dalam menjalin kerjasama, mengembangkan toleransi, dan peduli di antara sesama anggota kelompok. Yang keempat, ada prinsip partisipasi dan komunikasi. Strategi pembelajaran kooperatif dapat melatih peserta didik untuk mampu berpartisipasi dan berkomunikasi. Artinya, peserta didik akan mampu memberikan pendapat, gagasan, saran, termasuk juga kemampuan menanggapi atau memberikan saran terhadap kelompok lain. Dan yang terakhir, ada prinsip evaluasi proses secara berkelompok. Dalam hal ini, perlu dijadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif lagi di lain waktu. Selanjutnya, kami akan membahas kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Nah, ada beberapa kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yuk disimak. Yang pertama, siswa dapat berperan aktif dan mengekspor dirinya sendiri, yang mana siswa tidak memanjakan diri kepada guru, mereka berpikir dan menemukan informasi secara mandiri. Yang kedua, siswa belajar bertanggung jawab, yang mana siswa lebih diberikan bertanggung jawab dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat belajar arti perbedaan,
Model pembelajaran kooperatif membantu siswa dalam menyadari segala keterbatasannya dan menerima perbedaan. Yang keempat, siswa dapat menghargai diri sendiri. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menuntut sifat tertentu pada siswa. Misalnya, menuntut sifat suka bekerja sama. Hal ini akan bertentangan dengan sifat siswa itu sendiri. Yang kedua, fasilitas yang memadai. Dukungan fasilitas yang memadai akan berpengaruh kepada proses pembelajaran. Yang ketiga, topik pembahasan tidak fokus satu titik, karena biasanya topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat, dapat mengakibatkan beberapa siswa menjadi pasif, karena pada proses diskusi terkadang hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Bagaimana ya pengimplementasiannya di dalam kelas? Yuk, mari kita simak. Sebelum guru memasuki kelas, guru harus sudah menentukan topik yang akan dibahas. Misal, di sini di dalam pembelajaran sosiologi dengan pokok materi perilaku menyimpang, guru mengerucuti topik yang akan dibahas di kelas. Contoh, topik kenakalan remaja akibat dari broken home. Dengan topik yang dibahas ini, siswa akan lebih memaknai pembelajaran dan berhubungan langsung dengan kondisi siswa. Di dalam kelas, guru memberikan stimulasi kepada siswa mengenai materi pokok yang akan dibahas, yaitu perilaku menyimpang, melalui media PowerPoint. Dengan stimulasi ini diharapkan agar awal pembelajaran dan seterusnya, dan membuat kesiapan dan gairah siswa akan muncul di dalam pembelajaran. Kemudian, setelah guru memberikan stimulasi, guru melakukan kegiatan inti dengan membentuk skema kelompok agar di sini pembelajaran kooperatif dapat berlangsung. Sebelumnya, guru harus membentuk skema kelompok terlebih dahulu. Dengan contoh, di sini siswa atau siswi harus membentuk 6 kelompok dengan beranggotakan masing-masing 5 orang, di mana kelompok tersebut harus heterogen karena agar siswa laki-laki dan siswa perempuan dapat berbaur dan tingkat kecerdasan atau kepintaran siswa dapat juga terkendali dengan baik. Artinya, tidak ada kelompok dominan ataupun kelompok superordinat. Dan juga di sini tadi di dalam prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif dapat terlaksana, yaitu prinsip partisipasi dan komunikasi, dan juga dapat membentuk kelompok-kelompok belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Enam kelompok di sini dibagi lagi dan diberi identitas oleh sang guru. Misal, 3 kelompok pertama menjadi kelompok pro dan 3 kelompok kedua menjadi kelompok kontra. Artinya, guru menekankan untuk siswa dapat berargumentasi dan memberikan tanggapannya nanti di dalam diskusi. Serta kelompok ini dibentuk oleh kebebasan dari siswa dan tidak ada keterlibatan langsung dari guru untuk mencapai pendidikan dan proses pembelajaran yang humanis. Setelah guru mengarahkan kepada siswa untuk membentuk kelompok, masing-masing kelompok diberikan waktu berdiskusi dengan mendiskusikan permasalahannya sesuai identitas kelompoknya masing-masing. Guru memberi waktu 25 menit. Permasalahan atau artikel yang dibahas yaitu mengenai dampak anak broken home yang berhubungan langsung dengan fenomena kehidupan di usianya, yaitu usia remaja SMA.
Artinya, guru ingin melihat pandangan dari siswa terhadap materi pembelajaran yang didiskusikannya dengan proses keterlibatan langsung dan prinsip komunikasi dan juga prinsip tanggung jawab perseorangan dengan prinsip ketergantungan positif yang ada di dalam pembelajaran atau model pembelajaran kooperatif. Pada saat siswa sedang diskusi, guru memberikan pengawasan dan juga arahan kepada siswa. Setelah metode diskusi yang diterapkan oleh guru dan dilaksanakan langsung oleh siswa di dalam pembelajaran tadi, dan diskusi yang sangat menarik dan dibangun dengan argumentasi-argumentasi atau pendapat-pendapat masing-masing siswa dengan identitas kelompoknya. Kemudian, untuk mencairkan suasana, guru memberikan ice breaking atau game singkat atau teka-teki ataupun tebak-tebakan. Di sini, guru memberikan tebak gambar atau siswa disuruh menjawab dari gambar yang disajikan dan dengan alasan dan penjelasan singkat. Contoh di sini ada gambar anak, maka siswa harus menjawab teori apa yang cocok ketika anak dicap oleh orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Setelah guru memberikan ice breaking dan juga tugas kepada masing-masing individu sesuai dengan identitas kelompoknya secara langsung dan dikerjakan pada saat itu juga, guru menarik kesimpulan pembelajaran bersama siswa. Artinya, guru memberikan validasi atau penjelasan terkait pembelajaran hari itu yang berhubungan langsung dengan seusia di dalam masa kehidupannya. Dengan pokok materi perilaku menyimpang yang diajarkan di sosiologi kelas 10 SMA, guru memberikan kesimpulan bahwa perilaku menyimpang di seusianya merupakan perilaku menyimpang yang berbahaya dan bisa menimbulkan dampak yang serius akibat dari sosialisasi yang tidak sempurna. Kemudian siswa dipersilahkan untuk bertanya ataupun memberikan komentar. Dan setelah itu dilanjut dengan penutup dari sang guru. Pembelajaran kooperatif di kelas 10 SMA dengan materi pokok perilaku menyimpang, mata pelajaran sosiologi selesai. Terima kasih telah menyaksikan atau menyimak video kreatif ini. Semoga video ini memberikan pelajaran dan juga kebermanfaatan bagi kita semua. Salam kelompok 4.